Seorang pemuda mendapatkan kekuatan dari roh prajurit berusia 10.000 tahun. Mampukah dia menghentikan dewa yang ingin membentuk ulang bumi? Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Swan Studio. Kali ini, saya akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Fistful of Vengeance yang rilis pada tahun 2022 lalu. Film ini dibintangi oleh Iko Uwais dan Lewis Tan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Fistful of Vengeance-nya guys. Guy, Luxie, Tommy, dan adik Tommy yang bernama Jenny hidup tenang di San Francisco. Tommy dan Jenny membuka restoran dan Kai bertugas sebagai kokinya. Sedangkan Luxie adalah sahabat mereka bertiga. Hingga suatu hari, roh prajurit berusia 10.000 tahun kembali ke bumi dan memberikan kekuatannya kepada Kai. Merubah Kai menjadi assassin yang mempunyai kekuatan super untuk membasmi para iblis. Singkat cerita, Jenny ditemukan tewas di restoran. Kematian Jenny itu menyisakan misteri. Tommy, Kai, dan Luxin mencoba untuk menemukan pembunuh Jenny. Karena kejadian ini pasti ada hubungannya dengan sosok yang ingin menguasai bumi. Mereka bertiga lalu mendapat petunjuk di sebuah klub di Bangkok, Thailand. Mereka pun mendatangi klub itu. Kai dan Luxin menuju lantai dansa, sementara Tommy mencari informasi dari seorang wanita. Kai dan Luxin diserang oleh sekelompok orang yang sudah berubah menjadi Jiangxi. Terjadi pertarungan sengit melawan para Jiangxi itu. Setelah semua Jiangxi berhasil dikalahkan, Kai melihat Jiangxi penghisap Qi ada di lantai atas. Di tempat lain, di dalam mobil van, Tommy menunjukkan sebuah batu hijau yang dia jadikan kalung kepada wanita yang percaya memiliki informasi. Tommy menemukan batu itu di tangan Jane yang tewas terbunuh. Wanita itu lalu memberikan minuman untuk Tommy. Namun Tommy tahu kalau di dalam minuman itu ada racun yang bisa meracuninya. Tommy dan wanita itu pun bertarung di dalam mobil. Di dalam klub, penghisap Qi mencoba menghisap Qi milik Kai. Namun gagal karena Kai adalah assassin. Kai berusaha menginterogasi Jiangxi itu, namun Jiangxi itu tidak mau buka mulut. Tiba-tiba seluruh pengunjung di klub itu diam tak bergerak seperti patung. Orang PR kemudian berbicara. Dilanjutkan orang misterius yang mengendalikan orang-orang di dalam klub itu. Sosok itu mencoba mengirim pesan kepada Kai. Sosok itu mengajak Kai untuk bertemu di sebuah situs penggalian arkeologi kuil silam. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi ke situs penggalian. Menurut informasi, situs itu dimiliki oleh miliarder bioteknologi yang bernama William Part. Sesampainya di sana, William datang menemui mereka bertiga. William lalu menceritakan tentang kisah Pangu, yaitu manusia pertama yang membentuk langit, bumi, dan lautan. Namun hal itu membuat Pangu menjadi gila kekuasaan. Melihat dunia tidak seperti yang dia harapkan, Pangu berniat membuat ulang dunia sesuai keinginannya. Pangu pun akhirnya berhasil dikalahkan oleh assassin yang pertama. William sendiri mengaku kalau dia adalah keturunan Pangu, seperti Yin dan Yang. Ketertiban dan kekacauan selalu terjadi di bumi. William bercerita kalau dia memiliki seorang saudara kembar yang bernama Kananchi. Beda dengan William yang berusaha menciptakan kedamaian, saudara kembarnya Kananchi terus membuat kekacauan. Kananchi adalah ratu kriminal Bangkok. Kananchi juga merupakan Jiangxi yang terus menghisap Qi orang-orang untuk meningkatkan kekuatannya. William memberitahu kalau sebulan yang lalu, Kananchi datang ke San Francisco untuk mencari Kai, yang merupakan seorang assassin. Namun Kananchi malah berhadapan dengan Jenny. William memberitahu kalau orang yang membunuh Jenny adalah Kananchi. William mengetahui semua tindakan Kananchi karena pikiran mereka berdua terhubung. William sendiri bisa memanipulasi pikirannya agar Kananchi tidak bisa tahu apa yang dia lakukan. William memberitahu kalau kalung yang Tommy temukan di jasad Jenny adalah jimat milik assassin. William pun menunjukkan kalau dia juga mempunyai setengah bagian dari jimat itu. William lalu memberitahu kalau besok Kananchi akan bertemu dengan ketua 5 triad di Hotel V untuk memperkuat kekuatannya. William ingin Kai dan teman-temannya pergi ke sana dan menangkap Kananchi. Namun William memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena keamanan di Hotel V sangatlah ketat.
Sesampainya di penginapan, Luxin berniat menghubungi kenalannya untuk menyiapkan senjata. Namun tidak ada yang mau membantu setelah mereka mengetahui kalau Luxin sedang mengejar Kananchi. Tommy pun berkata kalau dia mempunyai kenalan di Bangkok yang mungkin bisa menolong mereka. Mereka bertiga lalu menemui teman Tommy yang bernama Priya. Dahulu, Priya adalah sahabat Jenny. Tommy meminta Priya mencarikan senjata untuk mereka bertiga. Setelah tahu Jenny tewas dibunuh, Priya mengatakan kalau dia akan ikut membantu. Keesokan harinya, Kai, Luxin, Tommy, dan Priya tiba di Hotel V. Mereka mulai bergerak setelah melihat Kananchi masuk ke dalam hotel. Priya dan Tommy berpura-pura menjadi kekasih. Mereka sengaja membawa barang yang tidak lulus sensor agar penjaga hotel menangkap mereka berdua. Hal itu membuat Kai dan Luxin bisa masuk dengan leluasa. Di luar, ternyata agen Interpol juga mengincar Kananchi. Mereka memasang beberapa kamera untuk mengawasi keadaan di dalam hotel. Salah satu agen yang bernama Sulu mengenal Luxin setelah melihatnya di layar CCTV. Di dalam hotel, Kananchi menemui ketua Lima Triad. Namun secara mengejutkan, Kananchi mengeluarkan kekuatannya dan membunuh semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Sementara itu, Tommy dan Priya dibawa ke dalam ruang petugas sekaligus ruang CCTV. Di sini, Priya mengaktifkan alat untuk mengacaukan sinyal kamera CCTV. Melihat gambar CCTV terganggu, Sulu merasa ada yang tidak beres. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam hotel sendirian. Di dalam hotel, Kananchi menghipnotis semua pengunjung hotel untuk tunduk pada perintahnya. Beberapa saat kemudian, Kai dan Luxin akhirnya berhasil masuk ke ruangan ketua Lima Triad. Namun mereka kaget karena hanya menemukan mayat-mayat berkelimpangan di sana. Sulu kemudian datang. Melihat hal ini, Sulu juga ikut kaget. Sulu mencoba menghubungi rekannya namun tidak ada jawaban. Kai berkata, rekanmu mungkin saja sudah dibunuh oleh Kananchi. Sulu pun tidak percaya. Dia berniat menahan Kai dan Luxin. Tommy kemudian datang dan menahan Sulu. Pria memberitahu kalau di luar, semua orang di hotel telah dihipnotis untuk menyerang mereka. Dan benar saja, para pengunjung hotel yang telah dihipnotis mulai datang menyerang Kai dan yang lainnya. Mereka pun berpencar. Di luar, Kai bertemu dengan seorang petarung kuat yang bernama Zan. Zan mengatakan kalau dia ditawari kekuatan dengan syarat harus membunuh Kai. Keduanya pun bertarung dengan sengit. Zan juga memiliki kekuatan Chi seperti Kai. Sementara itu, Luxin dan Priya kabur menggunakan mobil untuk menghindari serangan musuh. Sedangkan Zulu dan Tommy menuju lobi menggunakan lift. Setelah mengalahkan beberapa orang, mereka berdua ingin keluar, namun pintu hotel dikunci. Luxin kemudian datang menabrak pintu hotel itu hingga hancur. Tiba-tiba, Kai terjatuh dari atas. Tommy terkejut melihat Zan ada di atas. Mereka pun pergi menggunakan mobil van milik agen Interpol. Sulu tidak menemukan rekan-rekannya di dalam mobil. Hanya ada bercak darah di mana-mana. Di jalanan, dua mobil anak buah Kananchi mengikuti mereka. Ternyata Kananchi sudah menguasai kota sehingga Kai dan teman-temannya tidak bisa pergi. Pria menyarankan untuk menggunakan perahu pergi ke Chao Prahaya. Di belakang, Kananchi menyuruh anak buahnya untuk menangkap Kai dan teman-temannya dalam keadaan hidup-hidup. Di depan, karena terkepung, Sulu dan yang lain menembaki anak buah Kananchi melalui lubang di mobil. Anak buah Kananchi lalu melempar dua buah tabung gas dan meledakkannya. Mobil van itu pun terguling akibat ledakan itu. Untung saja, Kai dan teman-temannya masih selamat. Sulu melempar smoke bomb sehingga mereka bisa kabur sebelum mobil van itu kembali meledak. Karena terkepung, Kai dan teman-temannya terpaksa kembali melawan anak buah Kananchi. Dengan susah payah, Kai dan teman-temannya bertarung melawan anak buah Kananchi yang tidak ada habisnya. Pria lalu mengajak mereka pergi ke sungai untuk naik perahu. Kai dan teman-temannya akhirnya berhasil lolos. Mereka pun sampai di kampung halaman pria. Pria sudah lama tidak pulang ke sini karena keluarganya sudah tiada. Hanya ada pamannya di sini. Di desa itu ada sebuah gerbang sebagai perlindungan dari ilmu sihir. Orang yang memiliki niat jahat tidak akan bisa melewati gerbang itu. Paman pria yang bernama Chatri kemudian datang. Chatri adalah ahli supernatural.
Di saat sedang memasak, Chatri memberikan sebuah gelang kepada Kai. Ternyata itu adalah gelang yang bisa menahan kekuatan Chi. Chatri kemudian melepaskan gelang itu. Dia memberikan gelang itu kepada Kai. Siapa tahu nanti bisa berguna. Saat makan malam, Kai menanyakan tentang Pangu kepada Chatri. Chatri memberitahu kalau William telah membohongi mereka. William dan Kananchi adalah dua bagian dari satu kesatuan. Selama ini mereka berdua bekerja sama untuk membangkitkan Pangu. Dengan kekuatan Pangu itu, mereka berdua akan membuat ulang dunia sesuai dengan keinginan mereka. Mereka berdua membutuhkan Chi milikku Assassin untuk bisa membangkitkan Pangu. Dengan kata lain, mereka sedang mengincar Chi milik Kai. Pangu bisa dibangkitkan kembali jika William dan Kananchi menyatukan jimat milik mereka berdua. Namun kedua jimat itu baru bisa disatukan setelah William dan Kananchi bisa menanamkan Chi milik Kai ke dalam jimat-jimat itu. Tommy lalu mengeluarkan kalung jimatnya. Dia ingin menghancurkan jimat itu namun gagal. Jimat itu tidak bisa dihancurkan. Malam harinya, di saat semua orang sudah tertidur, pria mendapatkan pesan dari orang yang tidak dikenal. Orang itu mengatakan kalau dia bisa mengembalikan keluarga pria yang sudah meninggal. Pria lalu berjalan ke gerbang pelindung. Pria melihat William dan Kananchi sudah ada di sana. William dan Kananchi mengatakan mereka berdua bisa membuat desa ini kembali seperti yang pria inginkan, di mana kedua orang tua dan adiknya masih hidup. Kananchi akan mengabulkan keinginan pria dengan syarat pria harus memasukkan Chi milik Kai ke dalam jimat. Pria pun tergoda. Akhirnya pria menghancurkan pelindung di gerbang. Tanpa adanya pelindung, Kananchi dan anak buahnya bisa memasuki desa diam-diam. Pria mengambil kalung jimat yang ada di Tommy. Dia menempelkan jimat itu di jidat Kai untuk mengambil Chiwu Assassin. Semua orang kemudian terbangun karena anak buah Kananchi mulai mengamuk, menghancurkan rumah penduduk. Luxin menyuruh Tommy untuk menyiapkan mobil jeep. Kai lalu memberitahu Tommy dan Luxin kalau pria berkhianat dengan mengambil kalung jimat. Tommy pun baru menyadari kalau kalung jimat yang ada padanya telah hilang. Kai lalu menyuruh Tommy menyiapkan mobil. Luxin ingin membantu Kai melawan anak buah Kananchi, namun Kai melarangnya. Di saat Tommy berusaha menyalakan mobil jeep, Kai bertarung menghadapi dua anak buah Kananchi yang mempunyai kekuatan Chi besar. Kai sedikit kewalahan menghadapi kedua pendekar itu. Namun akhirnya Kai berhasil melempar salah satunya. Di tempat lain, Zulu memberitahu Luxin kalau dia melihat pria pergi bersama anak buah William. Luxin kemudian bertarung melawan satu musuh yang barusan terlempar. Dia terkena tusukan paku di tangannya. Chatri kemudian datang membantu. Pendekar itu menghilang setelah ditusuk pedang oleh Chatri. Setelah jeep berhasil dinyalakan, Chatri menyuruh Kai dan yang lainnya untuk pergi. Dia akan mencoba mengalihkan perhatian musuh. Kai dan yang lainnya pun berhasil lolos. Namun di belakang, Chatri akhirnya tewas. Setelah mengetahui kalau William akan membangkitkan Pangu di dalam situs penggalian, Kai dan yang lainnya bergegas pergi ke sana. Kai dan teman-temannya pun sampai di tempat penggalian untuk bisa masuk ke sana. Mereka melemparkan tabung gas untuk melumpuhkan penjaga. Sementara itu, di dalam situs penggalian, Kananchi dan William berkumpul di tempat upacara. Mengetahui ada yang menerobos masuk, San pergi untuk memeriksa. Melihat Kai dan teman-temannya datang, San pun menembaki mereka. Kai dan teman-temannya langsung berpencar. Kai menghadapi San. Luxin menghadapi satu pendekar musuh, sementara Tommy dan Zulu akan mencari William dan Kananchi. Tommy dan Zulu akhirnya bertemu dengan Kananchi. Setelah bertarung habis-habisan, mereka berhasil membunuh Kananchi. Pria kemudian datang. Pria meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Di belakang, ternyata Kananchi hidup kembali. Kananchi langsung menyerang mereka bertiga. Pria lalu mengambil tombak Kananchi. Dengan bekerja sama, tombak itu berhasil ditancapkan ke mulut Kananchi. Kananchi akhirnya hancur berkeping-keping. Di tempat lain, Kai yang terpojok mengeluarkan gelang pemberian Chatri. Di saat gelang itu dipakai, San tidak bisa mengangkat tangannya. Akhirnya, San berhasil dikalahkan. Sementara itu, Luxin terlihat kewalahan bertarung melawan musuh.
Beberapa saat kemudian, Kai menemui William. Dia melihat Luxien yang ditahan anak buah William. William kemudian mengambil Chi milik Kai untuk dimasukkan ke dalam jimatnya. Setelah William menyatukan kedua jimat itu, jalan Pangu untuk lahir kembali pun terbuka. Pangu kemudian keluar dari dalam lubang. Pangu lalu mengadopsi Luxien untuk bertarung melawan Kai. Mau tak mau, Kai terpaksa bertarung melawan Luxien. Dengan susah payah, Kai akhirnya berhasil menyadarkan Luxien kembali. Pangu yang belum sempurna itu lalu masuk ke dalam lubang. Kai kemudian mencegahnya, namun dia ikut tersedot. Luxien lalu melemparkan tali untuk pegangan Kai. Kai masuk ke dalam dunia lain dengan tetap berpegangan pada tali. Pangu menyerang Kai dengan mudah karena Kai tidak bisa bergerak dengan bebas. Luxien kemudian mengambil tali dan melompat menyusul Kai. Sementara itu, di atas, Tommy, Pria, dan Zulu mencari cara untuk mengangkat mereka berdua. Luxien kemudian membantu Kai bertarung melawan Pangu. Kai lalu mengeluarkan kekuatan Chi-nya, membuat Pangu hancur berkeping-keping. Mereka berdua lalu ditarik Tommy, Pria, dan Zulu. Akhirnya, mereka berdua berhasil membalas dendam atas kematian Jenny dan menyelamatkan dunia. Dan berakhirlah alur cerita film Fistful of Vengeance ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau kalian cantik, meskipun pernah berkhianat, kalian akan dimaafkan. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And sampai jumpa di konten kami berikutnya. See you again.